Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh, ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan, teman-teman. Ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang, saya buka jasa perzinahan untuk memberikan manfaat kepada orang. Supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini, teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan, dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya, semuanya terganggu nih. Dan itu. Seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap, jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik, kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik, apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan, tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz, bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa, enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak. Saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak. Dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz. Waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga,
Menjelaskan pada istri, pada anak, supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak, nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi, seperti saya sampaikan ke sana.